Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel cross dan strike adalah yang pertama, LAN tester adalah alat yang digunakan untuk memeriksa benar atau tidaknya sambungan kabel. Berikutnya, konektor RJ45 adalah konektor tempat di mana kabel-kabel yang ada pada UTP ditempatkan. Kabel UTP adalah kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang dilengkapi dengan pelindung internal. Berikutnya adalah crimping tools, alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45. Berikut ini adalah cara pembuatan susunan kabel strike. Cara pembuatan kabel strike yang pertama adalah buka karet pembungkus kabel menggunakan crimping tools. Setelah dikupas, pisahkan wire yang berwarna agar tidak saling menyatu. Urutan kabel strike adalah putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Setelah itu, rapikan kabel sesuai dengan urutannya. Jika sudah rapi, maka selanjutnya adalah sesuaikan dengan ukuran RJ45 dan lakukan pemotongan dengan crimping tools. Selanjutnya, masukkan kabel pada RJ45 dan siap untuk dilakukan pengkrimpingan. Pastikan hal ini dilakukan juga pada ujung kabel satunya. Jika sudah dilakukan, maka hasilnya akan seperti berikut. Pastikan juga RJ45-nya masuk dalam crimping tools-nya. Pastikan juga ketika mengkrimping, krimpingnya mengeluarkan bunyi yang menandakan bahwa pengkrimpingan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada kabel yang telah kita buat. Apakah kabel tersebut sesuai dengan urutannya dan sesuai dengan ujung satunya? Mari kita lakukan pengecekan. Masukkan kedua ujung kabel strike yang sudah kita buat ke dalam LAN tester.
Jika benar, maka akan seperti berikut. Pembuatan kabel strike selesai. Berikut ini adalah cara pembuatan susunan kabel crossover. Yang pertama, buka karet pembungkus kabel dengan menggunakan crimping tools. Setelah dikupas, pisahkan wire yang berwarna agar tidak saling menyatu. Urutan kabel crossover adalah putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Setelah itu, rapikan kabel sesuai dengan urutannya. Jika sudah rapi, maka selanjutnya adalah sesuaikan dengan ukuran RJ45 dan lakukan pemotongan dengan crimping tools. Selanjutnya, masukkan kabel pada RJ45 dan siap untuk dilakukan pengkrimpingan. Untuk ujung satunya, dilakukan penyusunan kabel seperti penyusunan kabel strike. Jika hal tersebut telah selesai dilakukan, maka hasilnya akan seperti ini. Pastikan juga RJ45-nya masuk dalam crimping tools. Pastikan juga ketika mengkrimping, krimpingnya mengeluarkan bunyi yang menandakan bahwa pengkrimpingan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan pada kabel yang telah kita buat. Apakah kabel tersebut sesuai dengan urutannya dan sesuai dengan satunya? Mari kita lakukan pengecekan. Masukkan kedua ujung kabel crossover yang telah kita buat ke dalam LAN tester. Jika benar, maka akan seperti berikut. Pembuatan kabel crossover selesai. Assalamualaikum. Kak. Ah,
materi Pak Arfan yang jaringan nggak dari bab 4 sama bab 5 tuh? Ada. Minta lah. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam konfigurasi peer-to-peer antar laptop adalah 2 buah laptop dan 1 buah kabel cross. Di mana kabel cross yang kami gunakan adalah kabel cross yang kami buat pada video tutorial pembuatan kabel strike dan cross pada video sebelumnya. Sekarang kita masukkan salah satu ujung kabel cross pada slot LAN yang terdapat pada laptop sebelah kanan dan kita lakukan hal yang sama pada laptop sebelah kiri. Setelah kedua laptop terhubung dengan kabel cross, maka kita pilih dan klik kanan network, kemudian pilih open network dan sharing center, pilih change adapter setting, kita pilih local area network, kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita pilih internet protocol version 4, pilih use the following IP address 192.168.1.1 pada subnet max 255.255.255.0. Klik OK. Klik OK. Di laptop 2, pada sistem icon dan pilih network dengan mengklik kanan dan open network and sharing center, kemudian kita pilih change adapter setting, kemudian kita pilih local network dengan mengklik kanan, pilih properties, TCP 4, pilih use the following IP address 192.168.1.2 dan subnet max-nya akan keluar otomatis dan kita klik OK. Kita OK. Kita back-kan. Kemudian kita pilih change advanced sharing setting. Kita pilih yang paling bawah. Tujuannya adalah agar data yang kita sharing tidak menggunakan password, maka kita harus turn off password protected sharing, kita centang dan save change. Kita pilih Windows Firewall. Supaya data yang kita kirim tidak terhambat, maka kita memilih turn Windows Firewall on or off. Setelah itu kita pilih turn off, kemudian yang di Windows turn off Windows Firewall. Oke.
Setelah itu kita tekan Windows R untuk mengecek apakah koneksi antara kedua laptop sudah terhubung dengan cara ketik ping IP pada laptop sebelah kanan, maka akan keluar seperti ini apabila sudah saling interkoneksi. Kemudian kita pilih folder yang akan kita sharingkan dengan cara klik kanan pada foldernya, pilih properties, itu terdapat sharing, kita pilih share, kita pilih everyone agar setiap orang dapat mengaksesnya atau di laptop satu dapat diakses. Kita pilih add, kita pilih right and right, kita pilih share, tunggu sejenak. Data yang kita share berhasil, kita pilih done. Maka pada laptop 1 akan melakukan pengecekan apakah data yang di-share dapat diakses atau tidak. Setelah di-share, maka pada laptop 1 akan melakukan pengecekan, yaitu dengan cara pilih network. Di situ terdapat nama user, yang dimana nama user itu adalah laptop 2. Terdapat folder yang telah di-share oleh laptop 2. Setelah itu, pada laptop 1 dapat mengakses apa yang ada pada data sharing yang dilakukan oleh laptop 2. Maka hasilnya akan seperti itu dan konfigurasi ini selesai. Udah terkirim filenya? Belum cek. Nah, ada. Masih ada? Oke. Coba cek dulu. Udah? Pas Lupa nggak aku sistem. bawa